Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Clarencia Guerrero. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201040. Komputer Dasar. Dosen pengampu Hosea Gian Kaunang STMkom. Sejarah komputer. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Jenis-jenis komputer dari masa ke masa. PC atau personal komputer. Personal komputer merupakan sebuah komputer yang penggunaannya secara pribadi. Komputer jenis ini biasanya ada di rumah-rumah pribadi, toko, kantor, dan lainnya yang bersifat pribadi. Secara eksplisit, komputer ini hadir untuk memenuhi kebutuhan perorangan saja. Komputer server merupakan jenis yang orang rancang secara khusus agar bisa memberikan layanan pada perangkat lain lewat jaringan internet. Komputer desktop. Komputer desktop merupakan perangkat komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan rumah dan kantor saja. Komputer laptop. Laptop merupakan evolusi dari jenis komputer desktop di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Jenis komputer hybrid. Laptop merupakan evolusi dari jenis komputer desktop di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Superkomputer. Superkomputer merupakan jenis perangkat komputer yang berdasarkan ukuran dan kapasitasnya sangat besar. Komputer mainframe. Generasi teknologi komputer. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya, membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Penjelasan jenis dan fungsi hardware dan software. Fungsi hardware secara umum, fungsi hardware dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian pada bagian pertama hardware berfungsi sebagai penerima input. Kemudian dari fungsi input ini nantinya akan menjadi sebuah proses pengolahan.
Informasi yang bisa berwujud data ataupun informasi setelah mendapatkan proses penerimaan data dan informasi, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan. Software, perangkat lunak ataupun software menjadi satu komponen penting di sistem komputer ataupun smartphone. Software sendiri menjadi sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan sebuah perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Tipe atau jenis penyimpanan pada komputer. Penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Penyimpanan awan. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Penjelasan terkait operating system pada komputer. Pengertian sistem operasi komputer adalah pengelola yang menyediakan berbagai layanan ke pengguna komputer, supaya ada satu paham antara keinginan manusia terhadap komputer, lalu komputer bisa menjalankan tugasnya. Maka di sini tugas sistem operasi harus ada supaya kinerja suatu mesin atau komputer itu bisa berjalan dan menghasilkan sesuatu dengan baik. Fitur utama atau penting apa yang selalu ada di setiap sistem operasi komputer. Sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Mekanisme boot yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. Pustaka-pustaka yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Software MS Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Sebutkan apa saja fungsi menu tools yang penting untuk diketahui dalam menggunakan aplikasi pengolah kata. Fungsi Microsoft Word. Secara umum Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen. Tapi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan Microsoft Word. Bukan cuma sekedar menulis laporan, cerita, atau lainnya. Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama, membuat dokumen. Kedua, mengedit dokumen. Jelaskan kenapa fungsi-fungsi tersebut begitu penting menurut Anda. Menurut saya, fungsi-fungsi di atas sangat penting dan bahkan sangat membantu mahasiswa dengan segala tugas yang diberikan oleh dosen, terlebih untuk membuat seperti dokumen, laporan. Kita dipermudah dengan menggunakan fitur tools dari MS Word ini. Mari kita join di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo daftar sekarang dengan 6 fakultas, yaitu dengan Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra.